Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Shaimin, shaimat, pengurus masjid beserta jajaran tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah senantiasa tercurah kepada kita sehingga kita dapat hadir laksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, di mana salat subuh ini adalah merupakan salat yang disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat di langit, dikarenakan salat subuh ini pahalanya perumpamaan salat semalam suntuk. Jadi pahala salat subuh ini amat besar, diibaratkan kata Rasulullah salat semalam suntuk. Bersyukur kita, Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, Allah senantiasa menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin, shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ini sudah hari yang ke-28. 29, 30, 2 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan yang telah lalu, Ramadan yang kita lewatkan sekarang, ini menjadi masa lalu nanti. Dan Ramadan ini tidak akan ketemu lagi dengan kita sampai hari kiamat, kecuali Ramadan yang akan datang. Insya Allah itu pun kalau panjang umur. Mudah-mudahan kita diberikan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat hadis kursi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku mengikuti prasangkaan hambaku. Ini yang perlu kita pahami. Sesungguhnya aku mengikuti prasangkaan hambaku. Anna 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku mengikuti prasangkaan hambaku. Apabila ia ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadanya. Ini hadis berkaitan dengan ingat Allah, zikir atau mengingat Allah. Jadi hadis ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, hadis kursi ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan ikut sebagaimana prasangkaan kita. Maka dalam setiap kejadian hendaknya kita berprasangka baik. Berprasangka baik hendaknya berprasangka yang senantiasa menenangkan jiwa dan hati kita. Jangan sampai kita berprasangka buruk, berprasangka sangat mengerikan, maka akan terjadilah
Allah akan terapkanlah prasangka itu kepada hambanya. Apabila kita ingat Allah, kata Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Tentu sebaliknya, jika kita lupa akan Allah, tak ingat Allah, maka Allah sebaliknya akan melupakan kita. Begitulah makna daripada hadis kursi ini. Ternyata Bapak Ibu, di setiap kehidupan kita sehari-hari ini menjadi apa namanya? Sesuatu akan terjadi ketika kita berprasangka sesuai dengan prasangkaan kita. Sesuatu itu akan terjadi dikarenakan prasangkaan kita sendiri. Mungkin prasangkaan kita itu terlalu berlebihan, ataupun prasangkaan kita itu senantiasa prasangka yang buruk, maka akan terjadi buruk kepada kita. Jadi Bapak Ibu sangat berhati-hati sekali kalau prasangkaan ini betul-betul kita arahkan. Bahkan kita prasangkaan dengan orang lain saja, suuzon namanya. Untuk suuzon ini kan prasangka buruk. Ini tak boleh. Dan kita berprasangka kepada Allah juga tak boleh prasangka buruk. Tak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, suuzon namanya. Tak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa ya Allah, aku hidup kok selama ini susah aja. Mungkin engkau enggak adil. Ini prasangka buruk kepada Allah. Kok saya ini begini ya Allah. Itu prasangka buruk. Maka oleh karena itu sikap kita, prasangkaannya hendaknya ditimbulkan prasangkaan yang positif. Jangan yang negatif. Ini akan mengakibatkan kepada kita sendiri, dengan gara-gara prasangkaan kita sendiri. Tidak jauh-jauh lah, karena kan sekarang masih musim corona nih. Kalau kita berprasangka bahwa corona ini amat yang menakutkan sekali, bahwa penyakit ini sangat mengerikan sekali, maka akan terjadilah kepada kita mengerikan. Tetapi ketika kita rileks, berprasangka baik, berprasangka bahwa corona ini tidaklah menjadi amat sangat berbahaya, maka timbullah refleksi dalam kehidupan kita, mental kita, imun yang tinggi, dikarenakan kita tidak merasa ketakutan. Tetapi ketika mental kita down, ditambah lagi informasi media, ditambah lagi dibesar-besarkan media, ditambah dibesar-besarkan oleh kita, mental imun makin turun, ketakutan semakin kuat, prasangka buruk aja yang adanya, maka terjadilah kepada kita. Karena Allah akan ikut dengan prasangkaan hambanya. Kalau hambanya begitu prasangkanya, itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika hambanya berpositif, positive thinking kepada Allah terhadap sesuatu, dan sehingga imun kita akan naik, mental kita akan naik, ya, dalam ilmu psikologi itu sangat berpengaruh. Ketika mental kita down, turun, maka imun kita pun akan turun. Dalam hal ini janganlah kita membesar-besarkan corona. Kalau dibesar-besarkan oleh kita, maka akan besar. Tapi ketika kita mengambil inisiatif mengecilkan sesuatu, mengakibatkan imun kita naik, ya, mental kita naik, daya tahan tubuh kita naik, keberanian pun kita tetap kuat. Ini dikarenakan positive thinking. Apalagi sekarang yang menjadi masalah media, Pak Bu, betul tidak? Media membesar-besarkan. Yang jadi masalah kalau membesar-besarkan real adanya, mungkin masih bisa kita terima. Tapi yang jadi masalah, media ini membodohi atau membohongi. Ini yang paling berbahaya. Atau sesuatu kasus itu kasus yang diada-adakan. Ini yang berbahaya. Contoh, ini orang nggak kena COVID,
Pak, ini ada kasus nih, banyak saya temukan nih di media. Ini kan orang tuanya mati nih, sakit jantung. Kalau mau duit, ini kami kasih duit tapi tanda tangan ini. Tanda tangannya isinya apa? Di situ untuk supaya positif COVID. Terimalah duit, nanti jenazah bapak ini kami bawa, kami terapkan protokol kesehatan sesuai dengan protokoler pemakaman orang yang positif. Ini Bu Pak terjadi di Indonesia ini. Betul tidak? Ibu punya HP Android? Kalau punya itu biasanya informasi dapat video tuh. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Karena apa? Karena pembohongan yang menakut-nakuti, memprovokasi kita, sehingga kita menjadi orang yang ketakutan, yang amat sangat ketakutan. Timbullah prasangka-prasangka yang seperti itu, maka Allah pun jadikan kepada prasangkaan diri kita. Karena kita perasaan takut, maka Allah berikan takut. Tapi kalau akidah kita kuat, iman kita kuat, tauhid kita kuat, ya, iman kepada Allah kuat, berpegang kepada Quran Sunnah kuat, insya Allah. Tapi tentu dengan ada ikhtiar dan upaya dalam segala apapun kasusnya, tentu ada ikhtiar dan upaya. Jadi inilah yang menjadi prasangkaan kita, prasangkaan yang lemah dan prasangkaan yang amat buruk. Maka ingat, Allah akan masukkan prasangkaan itu kepada kita. Maka dalam hal ini kita harus banyak mencari informasi-informasi supaya kita tidak mudah termakan informasi yang tidak betul. Bahkan ada suatu video ini dari luar negeri. Jangan percaya dengan media, jangan sering-sering nonton TV, jangan sering-sering nonton berita-berita. Kenapa? Dibilangnya banyak bohong. Ada tuh videonya sama kawan tuh. Masya Allah, kok begitu? Karena sekarang Bu Pak, media-media ini ada yang banyak membohongi, menakut-nakuti. Ini terjadi sekarang, sehingga ada video dari luar negeri ngomong seperti itu. Orang menyampaikan, kalau sering nengok media-media, nanti banyak bohongnya di situ. Nggak usah nonton TV, nggak usah nengok-nengok yang apa. Tenang aja lah di rumah, mental, imun naik. Kalau nengok terus berita, semakin takut. Begitu katanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini janganlah kita terlalu membesar-besarkan. Cukup saja kalau kena positif, obati. Tidak usah buat berita satu keluarga kena satu keluarga kena satu. Dalam satu rumah itu ada berapa? 5 orang, dicatat 5 orang. Begitu mencatat positif, habislah kita. Kalau begitu satu keluarga semua dicatat, langsung isolasi. Kena 2 orang, 2 keluarga, ada 5 orang lagi, ada 10 orang. Karena satu orang yang tercatat itu satu keluarga semua diisolasi. Ini yang menjadi istilahnya terlalu berlebih-lebihan. Hendaknya kita jangan terlalu berlebih-lebihan menyikapi masalah yang seperti itu. Sehingga kita sendiri yang menerapkan aturan-aturan yang mengikat diri kita sendiri. Betul tidak? Yang kita sendiri membuat aturan-aturan yang sehingga gaya kita tuh gaya komunis. Kejam kita. Betul tidak? Terjadi sekarang Bapak Ibu. Nah, maka dalam hal ini jangan kita terlalu membesar-besarkan. Dah 2 tahun kita ada, lebih 2 tahun. Dah 2 tahun juga ya. Kasus corona ini dah 2 tahun sampai sekarang. Dan kita selama ini kita istiqomah di masjid. Alhamdulillah, walaupun kena 1-2 orang barangkali, ya. Tapi alhamdulillah sembuh. Tahu obatnya katanya nggak terlalu apa kali, cuman dikasih apa? Haji imun, vitamin C. Kok enak kali obatnya ya? Kalau cuman itu obatnya, ngapain kita harus takut? Coba kalau kita dikasih obat yang mantap gitu kan, biar jadi ilmu. Tahu kita semua, oh kalau kita kena ini obatnya. Jadi masyarakat kalau diinformasikan itu, udah tuh siapin aja bekal tuh obat-obatan setiap rumah. Pokok asal kena terasa dingin, panas, udah minum aja.
Sehingga masyarakat tidak ada ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Mudah kok obatnya. Kalau prediksi saya, ini tidak akan ada akhir-akhirnya. Selama kita tidak membuka informasi apa obatnya, ini tidak akan pernah berakhir. Tapi ketika ada media menyampaikan bahwa ini mudah obatnya, ini aja, minum aja aspirin, atau minum aja paratusin, minum aja panadol, minum aja obat ini flu, batuk segalanya. Mungkin masyarakat jika disampaikan media dengan demikian, tidak ada rasa takut lagi. Kenapa? Udah banyak obatnya di apotik, banyak di Indomaret, Alfamaret, betul tidak Pak? Sehingga masyarakat tidak merasa ketakutan, berprasangka yang tidak-tidak, dan akhirnya itu terjadi pada dirinya. Terjadinya pada prasangka kita lagi. Maka oleh karena itu, solusinya sebenarnya, kalau yang ada kena, obati. Jangan buat berita sehingga orang jadi takut. Catat segini, terapkan aturan. Aturannya kayak komunis pula. Ini yang ngerinya kita nih, bukan sama coronanya, aturannya. Sampai-sampai korban agama korban, Pak Bu. Saya sedih kadang kalau agama dikorbankan. Terjadi ini sekarang, agama jadi korban. Kita pun jadi korban, orang mati pun jadi korban. Korban kita apa? Yang biasanya kita dapat bersama-sama ke masjid, diterapkan aturan tak boleh ke masjid, tutup masjid. Korban enggak agama? Agama korban, kita enggak korban juga? Korban kita. Biasanya kita berpahala 27 derajat berjamaah di rumah sendirian, cuman sekali dapat pahalanya. Makin miskin kita di akhirat. Kenapa? Dengan berjamaah ini kita semakin banyak amal. Sekali kita sholat di masjid, pahalanya 27 kali. Sekali kita sholat di rumah, cuman sekali dapat pahalanya. 27 kali kita di rumah, baru udah seimbang dengan sekali kita datang berjamaah. Korban kita Pak Bu. Kenapa? Aturan yang dibesar-besarkan. Cukup yang kena sini, cepat diobati. Diberikan pemahaman kepada masyarakat apa kira-kira ilmu yang bisa untuk menangani obatnya ini. Oh udah, masyarakat udah tenang aja, ya kan Pak? Tenang aja, nggak perlu bingung-bingung lagi. Kenapa? Sudah ada solusinya. Sekarang kan kita tidak mencari solusi, hanya menghadapi, menerapkan aturan. Ya makin hajatlah kita, tidak cari solusi bagaimana supaya kita itu bisa mengatasi COVID. Walaupun kita bukan ahli obat-obatan. Janji Rasulullah, wa anzalallahu lahu dawaun wa anzalalahu sifaa. Hadis Bukhari ini. Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan obat. Itu kata Rasulullah. Hadis Bukhari. Tidak bisa diingkari kalau hadis Bukhari itu. Sudah tercatat dalam kitab Sahih Bukhari itu, apa yang disampaikan Imam Bukhari itu memang betul-betul dari Nabi. Dalam Jawahirul Bukhari, kitab Sahih Bukhari, nomor 1 kitab hadis namanya kitab Bukhari, nomor 2 kitab Imam Muslim, nomor 3 Imam Nasai, nomor 4 Tirmizi, dan seterusnya. Tingkatan Bukhari itu tingkatan nomor 1. Jadi kalau sudah Rasulullah menyampaikan, dicatat dalam Jawahirul Bukhari, itu betul-betul sahih Bukhari, dapat dipercaya dan kebenarannya. Itulah. Jadi ketika kita mengatasi sesuatu, maka kita harus mencari bagaimana cara mengatasi wabah ini supaya kita tidak merasa ketakutan terus, dihantui terus, dan kita pun harus paham, harus jangan membesar-besarkan, tapi kecil-kecilkanlah. Coba kita lihat kemarin hari raya Natal, kira-kira sama nggak sekarang aturannya? COVID kira-kira masa itu banyak atau sedikit? Ya Bu, banyak kan? Banyak, tapi karena dikecil-kecilkan, kecil jadinya. Oh kan orang itu kan minoritas, kalau pulang kampung kan tidak banyak-banyak. Ya setidaknya kalau 20% pulang kampung bawa COVID, enggak? Bawa. Ya tidak bisa kita istilahnya, oh ini kan umat Islam terlalu banyak, orang COVID dari mana-mana kok, seluruh dunia, pelosok dunia kok.
udah menyebar kemana-mana. Maka dalam hal ini tentu kita harus mencari solusi. Jangan kita hanya berdiam saja, mengikuti terus. Akhirnya kita, ada seorang di media bilang, kita ini mau dibodohi atau gimana? Di media Pak, saya temukan videonya. Hari raya umat Islam mudik nggak dikasih, orang rindu dengan orang tua, orang luar masuk ke Indonesia seenak-enaknya saja. Sehebat apapun kita menjaga protokoler, kalau COVID dari sana masuk terus, kira-kira berakhir enggak? Tidak berakhir. Nah, ini kami ini dibodohi atau kami ini sengaja tidak lakukan dengan tidak adil ataupun dilakukan dengan kezaliman. Ini Pak, saya lihat di video itu, ya Allah, sedih Pak Bu, sampai pulang kampung itu menerobos, ditutup. Akhirnya karena ramainya diterobos juga. Kenapa? Udah merasa kita ini melihat kenyataan yang ada sudah bertentangan dengan hati nurani. Mungkin kalau adil tutup orang luar, kita pun di rumah mungkin masih perasaan kita tenang lah, ada keadilan. Tapi kalau kita ditutup tak boleh mudik, orang luar masuk seenaknya, dan masuk bukan sikit-sikit, ratusan orang. Masya Allah, ini terjadi. Artinya apa? Dalam hal ini keadilan diterapkan. Kalau orang luar boleh masuk, berikan orang Indonesia boleh setahun sekali mudik. Dah 2 tahun Pak Bu, jadi apa? Jadi Bang Toyib. 2 tahun Bu, Pak, ibu-ibu jadi Bu Toyib. Betul tidak? Rindu dengan kampung halaman, rindu dengan orang tua, rindu dengan keluarga, rindu dengan tanah kelahiran. Setahun sekali kita. Udah 2 tahun jadi Bang Toyib dan Bu Toyib, mau ditambah lagi 4-3 tahun jadi Bang Toyib, Bu Toyib. Amat sedih kita Pak Bu. Jangan sampai ini terus menerus. Tapi kalau feeling saya ini tidak akan berakhir kalau cara mengatasinya begini. Bahkan dijadikan ajang